dengan keberagaman serta bagi apresiasi baca Jakarta 21 Organisasi Jakarta Pusat serta tamu undangan yang berbahagia. Saya Miftah MC yang akan memandu acara pada hari ini yaitu pengukuhan Duta Baca dan Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Pusat. bertepatan pada hari ini, hari Senin 20 Maret 2023, bertempat di Aula Wali Kota Jakarta Pusat. Hadirin yang berbahagia, Duta Baca ini sebagai ikon sekaligus ujung tombak dalam kampanye budaya membaca. Tentunya Duta Baca juga harus berperan aktif untuk membantu meningkatkan indeks literasi masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dan juga sebagai tanda rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tentunya agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan juga mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Alif. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat dan saya sayangi, marilah sejenak kita memusatkan pikiran dan hati kita pada Tuhan Yang Maha Esa, seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon izin sebelumnya, adapun pada kesempatan kali ini saya akan memandu doa menurut keyakinan serta ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah ya Maha, tiada kata dan rasa yang pantas kami utarakan kepadamu selain mengucap puji serta syukur atas segala nikmat, karunia serta hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan lahiriah maupun batiniah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengasih. Izinkanlah kami memohon kepadamu dengan penuh khidmat dan kekhusyuan. Jadikanlah kegiatan pembinaan, jadikanlah kegiatan pada hari ini menjadi penyegar, pembangkit, serta pembuka semangat kami dalam meningkatkan kualitas diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pemampu. Kami memohon kepadamu dengan penuh kesadaran, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tak sejengkal pun di hati kami yang terbebas dari kesombongan dan kehinaan.
kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami selalu dalam keadaan tersesat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta, sebab hanya Engkau lah satu-satunya yang maha mendengar dan maha mengabulkan segala doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Alif atas pembacaan doanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi dapat menambah kelancaran acara pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan pelaksana kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada yang terhormat Bapak Irwandi Septinadi SHMH. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Wali Kota Provinsi Jakarta Pusat, Bapak Denny Sukma, dan sama-sama juga kami hormati Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Pusat, Bapak Rizal Khalifi, Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Jakarta Pusat, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Pusat, Pak, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Pusat, Kepala Bagian Umum dan Protokol Kota Jakarta Pusat, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Pusat, Ketua TPMPKK Kota Jakarta Pusat, serta jajarannya, Duta Baca tingkat wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dewan Juri Pemilihan Duta Baca tingkat wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, para peserta terpilih apresiasi Baca Jakarta Triwulan 1 Jakarta Pusat, para hadirin tamu undangan yang berbahagia yang dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama berada di tempat ini dalam mengikuti pengukuhan Bunda Literasi, Duta Baca, apresiasi Baca Jakarta Triwulan 1 tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Izin Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, izinkanlah saya melakukan hal sebagai berikut. 1. Pengukuhan Bunda Literasi, Duta Baca, dan apresiasi Baca Jakarta Triwulan 1 tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dilaksanakan sebagai wujud dan implementasi amanat Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dalam pasal 48 ayat 1 yang menyatakan gerakan kebudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Tujuan pengukuhan Bunda Literasi dan Duta Baca daerah wilayah Jakarta Pusat dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kota yang maju, adil, sejahtera sesuai visi misi Kota Jakarta Pusat. Saat ini kita menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang berkembang cepat. Literasi di masa kini juga harus menyesuaikan dengan situasi yang berubah cepat, di mana pewujudan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak lagi hanya seputar menulis, membaca, berhitung, namun juga meliputi seluruh lini kehidupan masyarakat. Disinilah peran serta strategis Bunda Literasi dan Duta Baca yang dikukuhkan pada hari ini untuk mampu menjadi panutan dan contoh sebagai garda terdepan dalam meningkatkan budaya baca dan meningkatkan literasi di Kota Jakarta Pusat. Pengukuhan Bunda Baca
mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat kota sekaligus menjadi lokomotif untuk menumbuhkan budaya membaca. Gerakan pembudayaan minat baca dilakukan secara sinergis semua pihak. Sudin Pusat, Bunda Literasi dan pegiat literasi, kelurahan, RT, RW, TPPKK sebagai informasi telah terjaring terdaftar buta baca sebanyak 2 juta orang. Dari sekalian rangkaian ini di depan kita ada juga terpilih kita baca kata besar ya, baca yuk. Harapan ke depan figur Bunda Literasi dan Bunda Baca memiliki peran menumbuhkan generasi yang literal, berkarakter di lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat maju, sehat dan bahagia. Bunda Literasi dan Baca terpilih juga diharapkan mampu menggelorakan gerakan kebudayaan minat baca dan bersinergi dengan segenap pihak terkait agar dapat menunjukkan cita-cita bersama untuk membangun generasi bangsa berliterasi sekaligus sebagai upaya melindungi Jakarta sebagai kota literasi dan berbudaya yang juga telah ditetapkan dalam UNESCO pada tanggal 8 November 2021. Kami juga mengucapkan selamat kepada para peserta baca Jakarta terpilih dan hari ini hadir yang memperoleh apresiasi bahwa ini sepeda setelah sebelum terpilih dari 1.050 ini yang di depan kita ini adalah peserta yang secara konsisten selama 14 hari mengikuti kegiatan baca Jakarta. Jadi 400 misalnya lagi ini 10 orang yang ya, selamat kepada adik-adik semua ini, pada sebenarnya juga bukan kepada anak-anak semua Pak, jadi seluruh kalangan, bisa orang tua, bisa ibu, bapak, om, tante yang mengikuti baca Jakarta. Nanti di bulan 2 kita akan mengadakan kembali tantangan baca Jakarta. Adik-adik yang telah terpilih pada hari ini bisa mengikuti kembali. Ya, siapa tahu kita mendapat 12 kembali. Selain 12, pada 400 peserta yang terpilih akan kita berikan sertifikat dan goodie bag. Baik, selamat kepada para peserta yang hari ini terpilih dapat 12. Kepada Bapak Wali Kota pada Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, mohon kiranya Bapak untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus bukan seresmi acara pengukuhan Bunda Literasi, pengukuhan Duta Baca dan apresiasi baca Jakarta Tribulan 1 wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Akhirnya saya memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pengukuhan Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Pusat yang akan dikukuhkan secara langsung oleh Wali Kota. Untuk itu, kepada Bapak Deni Sukma Esos MAP, kami persilahkan untuk maju ke depan, dan juga kepada Ibu Ucu Jamila Sukma, kami persilahkan untuk menempatkan diri. Kami persilahkan kepada Ibu Ucu Jamila Sukma dan juga Bapak Wali Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 bertempat di ruang serbaguna kantor Wali Kota Jakarta Pusat, saya Wali Kota Jakarta Pusat berdasarkan SK Wali Kota nomor 31 tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan resmi mengukuhkan Ibu Ucu Jamila sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Saya percaya bahwa Bunda Literasi yang telah dikukuhkan pada hari ini dapat menjadi teladan yang menginspirasi dalam membangun sumber daya masyarakat, mewujudkan kota Jakarta Pusat yang berprestasi atau yang berorientasi pada pelayanan publik menuju kota jasa modern yang berbudaya. Karena Bunda Literasi adalah bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan promosi minat baca dan terus menjadi daya dorong dalam menciptakan inovasi kegiatan literasi di wilayah Jakarta Pusat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya penyematan selempang yang akan disematkan langsung oleh Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Dhani Sukma. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Ucu Jamila Sukma yang telah dinobatkan sebagai Bunda Literasi Jakarta Pusat. Selanjutnya penyerahan sertifikat yang akan didokumentasikan tentunya oleh tim dokumenter. Baik, kami mohon kepada Bunda Literasi dan juga Bapak Wali Kota, kami mohon untuk tidak duduk terlebih dahulu. Iya, karena selanjutnya akan diadakan pengukuhan Duta Baca Jakarta Pusat yang akan dikukuhkan langsung oleh Bapak Wali Kota dan juga didampingi oleh Bunda Literasi. Untuk itu, kepada Bapak Agung Cahya Karyadi SPD MPD selaku Duta Baca Jakarta Pusat, kami undang untuk maju ke depan dan menempatkan diri. Kami persilahkan. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 bertempat di ruang serbaguna kantor Wali Kota Jakarta Pusat, saya Wali Kota Jakarta Pusat berdasarkan keputusan Wali Kota nomor 32 tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan resmi mengukuhkan Saudara Agung Cahya Karyadi sebagai Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Pusat. Saya percaya bahwa saudara dapat menjadi teladan yang menginspirasi dalam membangun sumber daya masyarakat, mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berorientasi pada pelayanan publik menuju kota jasa modern yang berbudaya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya penyematan selempang yang akan disematkan langsung oleh Bapak Wali Kota. Kami persilakan juga untuk tim dokumentasi untuk mengabadikan momen. Selanjutnya penyerahan sertifikat sebagai Duta Baca Jakarta Pusat. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Agung Cahya Karyadi SPD MPD yang telah dinobatkan sebagai Duta Baca Jakarta Pusat. Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Iya. Boleh berikan senyuman termanis dan terhangat untuk hari ini. Semoga Bunda Literasi dan Duta Baca Jakarta Pusat dapat membawa perubahan yang lebih baik dan menjadi inspirasi semua kalangan. Boleh kami persilakan untuk kembali ke tempat. Berikan aplaus yang lebih meriah lagi, boleh?
Baik, kami persilakan untuk Bapak dan Ibu kembali ke tempat. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ibu Ucu Jamila Sukma selaku Bunda Literasi Jakarta Pusat dan juga Bapak Agung Cahya Karyani SPD MPD selaku Duta Baca Jakarta Pusat. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi telah kita saksikan penobatan Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2023. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2023 kepada yang terhormat Ibu Ucu Jamila Sukma. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Dani Sukma. Yang saya hormati Bapak Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Seko Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Reza. Yang saya hormati Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pak Irwandi, para pejabat pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat, yang saya cintai, saya hormati para ketua tim PKK kecamatan dan kelurahan, para dewan juri pemilihan duta baca tingkat kota Jakarta Pusat, para peserta terpilih apresiasi Jakarta Triwulan 1 Jakarta Pusat, hadirin para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kami atau saya sudah dikukuhkan menjadi Bunda Literasi, merupakan suatu kebanggaan dan kepercayaan yang luar biasa terhadap saya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Terima kasih kepada Sudin Pusip yang sudah mempercayakan saya sebagai Bunda Literasi pada pagi hari ini. Tentunya pengukuhan Bunda Literasi ini menjadi keseriusan pemerintah dalam meningkatkan minat dan kegemaran budaya baca dalam arti luas guna terciptanya masyarakat Jakarta Pusat yang literat. Bapak Ibu yang saya hormati, masyarakat yang literat tentunya adalah masyarakat yang sadar dan mau maju, sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan, lalu mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehingga Jakarta Pusat bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu di seluruh ranah kehidupan, baik itu sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Tentunya kita juga semua berharap bahwa masyarakat Jakarta Pusat bisa menjadi masyarakat yang maju dan memiliki ilmu pengetahuan yang lebih baik dan berwawasan yang sangat luas. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengharapkan dengan kegiatan pagi hari ini kita semua budaya literasi, budaya baca, semua memperoleh ilmu pengetahuan yang baik. Kita harus terus semangat belajar, salah satunya yaitu melalui literasi baca tulis. Tentunya hal ini juga menjadi upaya kita semua untuk mencegah perpecahan antar masyarakat karena hoax dan perdebatan kusir yang sering terjadi di media sosial. Ini semua untuk mendorong masyarakat memiliki solusi pada permasalahan dirinya, yaitu masalah di sosial, di finansial, di kesehatan maupun di bidang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak media yang kita tahu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Tidak hanya baca tulis yang mungkin sekarang belum begitu banyak gitu ya, media-media atau mungkin literasi yang secara online gitu ya. Kita bisa ambil bagian atau bisa ambil ilmu-ilmunya mengenai pengetahuan. Dan tentunya saya juga berharap dengan terciptanya sinergitas yang baik pada pagi hari ini, seluruh elemen baik dari Sudin Pusip juga Bunda Literasi dan berbagai kegiatan. Hari ini kita hadir para ketua tim PKK kecamatan. Saya juga berharap menjadi Bunda Literasi di tingkat kecamatan dan Bunda Literasi di tingkat kelurahan. Kita semua menjadi
ucapkan terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bunda Literasi Ibu Ucu Jendela Sukma yang telah memberikan kata sambutannya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sepertinya acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta ya. Jadi acara selanjutnya masal penyerahan hadiah. Nah, hadiah apa ini kira-kira nih? Bisa kita lihat bahwasanya di pojok kanan sana ada 10 unit sepeda. Dan persembahan dari suku dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Betul sekali. Selain itu, selain ada sepeda yang berada di depan Bapak Ibu hadirin sekalian, juga terdapat merchandise. Nah, untuk itu kepada para peserta yang kami panggil namanya, kami undang untuk maju ke depan. Yang pertama, Alizia Adia Syaki dari SD Negeri Menteng 03. Selanjutnya, Anindya Kirana dari SDN Mangga 2 Selatan 05. Aurelia Citra Zevanya Siregar. Kemudian kami panggilkan Bapak Supriyanto. NPM 181. Kemudian Tegar Nabil Wisaksono, Farisa Ayudya Inara, Wahyuni Nasution, dan peserta yang terakhir Yohana Mena Tariga. Berikan tepuk tangan buat para peserta terbaik hari ini. Baik, selanjutnya penyerahan merchandise akan diserahkan oleh Bapak Wali Kota dan juga didampingi oleh Bunda Literasi. Untuk sepeda, kami hanya menampilkan secara simbolis saja. Akan tetapi, kami tekankan bahwasanya 10 peserta terbaik akan mendapatkan 10 sepeda dan juga merchandise. Baik, dan kami mohon untuk dapat berkenan Bapak Asisten Kesejahteraan untuk dapat mendampingi Bapak Wali Kota dalam penyerahan hadiah kepada peserta terbaik hari ini. Baik, tadi setelah kita saksikan peserta pertama telah menerima 1 unit sepeda dan merchandise, yaitu Alizia Adia Syaki dari SD Negeri Menteng 03. Dan selanjutnya akan diberikan kepada Anindya Kirana dari sekolah SD Negeri Mangga 2 Selatan 05. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Supriyanto dan dilanjutkan dengan Tantri Shiva Ginanto. Selanjutnya Tegar Nabil Wisaksono, kemudian Farisa Ayudya Inara, Wahyuni Nasution, dan Yohana Mena Taiga. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat 10 peserta terbaik. Semoga apresiasi pada hari ini dapat menjadikan motivasi bagi kita semua agar dapat kembali meningkatkan minat baca kita ke depannya. Untuk selanjutnya sesi foto bersama, dan kami undang kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 untuk dapat maju ke depan, diikuti oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 untuk dapat mengikuti sesi foto bersama. Baik, tim dokumenter sudah siap. 3, 2, 1, berikan senyuman termanis dan terhangat untuk hari ini. Luar biasa. Boleh semangatnya? Boleh, maskernya boleh dibuka terlebih dahulu, gak apa-apa. Biar terlihat cantik dan gantengnya nih. Kita berikan momen pada hari ini. 3, 2, 1. Oke, luar
Jakarta Pusat tahun 2023 kepada yang terhormat Bapak Dani Sukma SOS MAP kami persilahkan. Hari ini lengkap, ada Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat 1 Corona, kemudian sahabat saya Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat 2 Pak Bambang Eko Prabowo, kemudian yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat sekaligus sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta dengan Wakil Ketua 1 PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat, para Ketua PKK, Kecamatan, Kelurahan, adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, para penerima penghargaan Baca Jakarta Pusat, dan juga kepada apa ya tadi Pak Agung apa Agung? Duta Baca, Pak Agung ya sebagai Duta Baca. Jangan sampai salah, saya bilang Duta Literasi juga ya. Duta Baca, kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Tidak intinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah atas nikmatnya kita dapat mengikuti kegiatan pengukuhan Bunda Literasi dan juga Duta Baca Jakarta Pusat, sekaligus memberikan penghargaan pada anak-anak kita yang memiliki kemampuan baca yang luar biasa. Karena saat ini minat saja tidak cukup, tetapi kemampuan untuk kita daya bacanya itu yang perlu kita tingkatkan. Kalau minatnya ada tapi daya baca, kadang-kadang kita minat ada, tapi ketika kita membaca baru selembar dua lembar sudah mulai jenuh, sudah mulai ngantuk. Nah ini berarti daya baca kita yang perlu kita tingkatkan. Dan salah satu upaya yang ingin kita lakukan adalah dengan mengangkat Duta Literasi sekaligus juga Duta Baca. Setidaknya hari ini juga kita ingin memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang memiliki minat baca yang cukup tinggi. Ada 10 ya anak-anak maupun orang tua dan juga dewasanya gitu ya, memiliki minat baca yang cukup baik, dan mudah-mudahan saja ini menjadi stimulus bagi kita semua yang mudah-mudahan juga direspon secara positif untuk kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat khususnya di Jakarta Pusat. Terlebih keberadaan Bunda Literasi merupakan Ketua Tim Penggerak PKK yang kelompok sasarannya adalah keluarga. Jadi kita ingin keluarga yang ada di Jakarta Pusat memiliki spektrum yang sama untuk memiliki minat baca dan daya baca yang cukup tinggi. Saya yakin dan percaya orang yang memiliki kemampuan daya baca yang tinggi akan memiliki tingkat adaptasi yang cukup mudah dibandingkan orang yang tidak memiliki minat baca. Setidaknya ketika mereka berada dalam sebuah lingkungan yang berbeda dengan pengetahuan yang dimilikinya, tentu akan lebih mudah mereka menyesuaikan diri. Berikutnya, ketika kita memiliki daya baca yang tinggi, biasanya lebih bijak untuk bisa memilah mana yang perlu disampaikan, mana yang perlu ditahan, dan mana yang perlu disesuaikan kembali. Artinya mereka akan lebih bijak, yang orientasinya adalah tetap menjaga stabilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun sumber-sumber informasi sekarang itu begitu banyak, media sosial menyediakan informasi yang cukup variatif. Bahkan ada aplikasi yang kalau kita buka aplikasi itu justru mampu menjawab soal-soal yang diberikan di sekolah. Itu ada tuh aplikasinya. Itu bukannya tidak baik, tapi kalau kita mengandalkan itu tanpa memahami substansinya, ini juga nanti kita akan terjebak pada pragmatisme, melihat hasilnya saja, tidak melalui proses. Kadang orientasi pada hasil bagus, tapi kita juga perlu menghargai akan menjadi prosesnya. Karena dari proses inilah akan terjadi transformasi ke dalam sebuah alat berpikir kita, sehingga kita akan lebih cepat memahami terhadap apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Jadi persoalan literasi bukan hanya persoalan baca saja, bukan saja persoalan menghitung saja,
berdiri di depan biasanya dia akan cari informasi terkait dengan temanya. Setelah membaca, kemudian menyampaikannya. Jadi kemampuan menyampaikan ini juga sama dengan kita sebagai sebuah transfer ilmu pengetahuan. Jadi begitu banyak nilai manfaat yang kita dapatkan dengan kita membaca, sekaligus juga memilah mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bunda Literasi dan juga Duta Baca Kota Literasi Jakarta Pusat, dan kepada adik-adik dan rekan-rekan semua yang telah mendapatkan penghargaan terkait dengan Baca Jakarta, karena teman-teman semua telah berhasil mengalahkan kurang lebih 1.000 orang yang mengikuti kompetisi ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan mudah-mudahan saja ikhtiar yang kita lakukan pada hari ini senantiasa membawa keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam literasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tidak sampai selesai. Saya harus bergeser pada acara dan gelombang yang berbeda. Karena tadi setengah 8 belum siap, ternyata di sini didahulukan. Nanti saya balik lagi ke sana sebelum saya nanti ke BPK. Terima kasih. Terima kasih kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Bapak Deni Sukma Esos MAP yang telah memberikan kata sambutannya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota atas perkenannya untuk hadir dalam pengukuhan Duta Besar, Duta Baca dan Bunda Literasi tahun 2023. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mohon agar suasana kondusif kembali karena kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Sudah kita ketahui bahwasanya Duta Baca Jakarta Pusat telah dikukuhkan langsung oleh Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, yaitu Bapak Agung Cahya Karyadi SPD MPD. Untuk itu, selanjutnya akan ada materi peningkatan minat baca Jakarta Pusat yang tentunya akan disampaikan langsung oleh Duta Baca Jakarta Pusat yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, kepada Bapak Agung Cahya Karyadi SPD MPD kami undang untuk maju ke depan. Kami silakan. Baik, saya boleh maju ke depan sampai kanan. Sangat diperbolehkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan ini Kak Cahyo mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Sudin Pusik Jakarta Pusat, Suku Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jakarta Pusat, kemudian Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kota Jakarta Pusat, Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, dan tentunya 3 dewan juri yang sudah melaksanakan proses seleksi dengan profesional, mulai dari tes seleksi berkas administrasi, kemudian tes kemampuan akademik terkait bidang keperpustakaan, dan yang terakhir tes wawancara. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan amanah ini dan tanggung jawab ini bisa Kak Cahyo jalankan dengan baik. Amin. Baik, Kak Cahyo hari ini akan menyampaikan materi ya terkait tentang digital literasi, tapi spesial parenting ya, jadi pendidikan parenting. Dan mudah-mudahan ini ada terkait dengan bunda-bunda PKK ya, gitu kan, Oja 2 bidang pendidikan, dan kebetulan Kak Cahyo memang bidangnya di dunia pendidikan anak usia dini gitu. Dan Kak Cahyo akan sampaikan materi tentang literasi digital parenting zaman now ya. Oke, baik. Kak Cahyo sebelum masuk ke materi ini ngajak teman-teman semuanya, Bunda PAUD, Bunda Literasi semuanya nyanyi terlebih dahulu ya. Siap ya? Oke. Duduk dulu gak apa-apa, nanti itu habis berdiri. Ikut gerakannya Kak Cahyo ya. Siap? Siap semuanya? Siap ya? Oke. Ikut gerakannya ya. Kalimatnya harus lengkap. Kalimatnya harus lengkap. Ini ngetes kemampuan literasi dasarnya. Menyimak, mendengarkan ya, kemudian berbicara, dan kemudian nanti kita praktek langsung ya, pakai gerakan. Gerak dan lagu. Siap ya? Siap. Ini saran guru. Ini saran guru. Ini saran lebah. Ini saran lebah. Ini lubang kelinci. Ini lubang kelinci. Dan ini rumahku. Dan ini rumahku. Ini tangga jujur. Ini tangga jujur.
Ini kerja sama. Ini kerja sama. Ini tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Ini adil dan merata. Ini adil dan merata. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Kita sambil nyanyi ya. 1, 2, 3. Ini sama. Kata nyanyi, bundanya ikut gerakannya ya. Tapi sambil bisik-bisik gak apa-apa ya. Oke. Kata yo ya. 1, 2, 3. Ini sarang burung. Ini sarang lebah. Ini lubang kelinci. Dan ini rumahku tanda jujur. Ini tanda jujur. Ini kerja sama. Ini tanggung jawab. Ini adalah merata. Ambil. Sebelum kita masuk materi, berdiri dulu. Mulai. 1, 2, 3. Ini sarang burung. Ini cik. Dan ini rumahku tanda jujur. Ini tanda jujur. Ini kerja sama. Ini tanggung jawab. Ini adil dan merata. Jeng 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 jeng. Tepuk tangan buat semuanya, keren. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, oke. Usia ini dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta, di Universitas Teknologi Jakarta, dan kebetulan Kaca juga ngajar di PGSD. Setiap hari kegiatannya seringnya sama Kementerian GTKOM dan Dikmas ya, untuk melakukan kegiatan tentang sekarang lagi booming tentang proyek P5, proyek pengembangan profil pelajar Pancasila, dan itu lagi sedang disosialisasikan ke seluruh beberapa daerah begitu. Dan Kaca mendapatkan kesempatan kebetulan penerapannya langsung kita aplikasikan kepada mahasiswa. Baik, Kaca akan bicara tentang parenting. Pengalaman Kak Cahyo pernah jadi anaknya ibunya Kak Cahyo, kemudian pengalaman Kak Cahyo mempelajari tentang teori-teori parenting gitu kan ya. Kalau Kak Cahyo belum ada pengalaman dengan anak secara langsung. Kalau ada yang pinter, Kak Cahyo belum berhak loh bicara tentang parenting. Kak Cahyo belum pernah pengalaman, tapi Kak Cahyo di sini menegaskan ada kemampuan keilmuannya Kak Cahyo dan ada beberapa pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa yang sharing. Karena kalau mahasiswa kita bicara tentang parenting pasti strategi pembelajarannya bukan pedagogi lagi tapi lebih ke andragogi, menggali pengalaman mahasiswa itu yang sudah pengalaman punya anak ya. Kebetulan mahasiswa Kak Cahyo sudah sepuh-sepuh, ibu-ibu guru-guru PAUD, kepala sekolah PAUD, kepala sekolah SD gitu. Jadi kita sharingnya langsung sama ibu-ibunya langsung sudah pengalaman punya anak. Oke, Ibu, kita mengenal gaya belajar anak. Gaya belajar anak itu ada 3. Yang pertama ada gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Setiap anak tiga-tiganya ada gaya belajar itu, tapi ada salah satu yang menonjol. Kemudian pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah premisif, demokratis, dan diktator. Pola asuh mana yang baik? Semuanya bagus, semuanya baik, tapi tergantung kondisinya seperti apa dan tergantung gaya belajarnya anaknya apa. Seperti itu ya. Kalau misalnya anak yang belajarnya visual, contohnya belajar visual itu belajar lewat mata. Belajar lewat mata. Jadi biasanya visual pinter sekali padankan baju. Misalnya topinya pink, bajunya pink, celananya pink, kaos kakinya pink, begitu ya. Nah, itu contoh-contohnya anak-anak yang visual. Terus anak visual senang sama guru yang ekspresif. Anak visual senang sama guru yang media alat peraganya itu banyak, gitu. Karena dia belajar lewat mata. Terus ada ibu-ibu peserta ini yang kalau dengerin Kak Cahyo misalnya langsung buka buku nyatet, berarti harus kena mata belajarnya. Itu. Jadi ciri-ciri anak yang cerdas visual. Terus lagi ada anak yang cerdasnya auditory. Auditory itu belajarnya lewat pendengaran. Jadi kalau guru, Kak Cahyo minta sama calon-calon mahasiswa, kamu jadi guru, kamu harus kalau ngomong artikulasi, intonasinya harus jelas. Karena guru itu the best teacher, the best actor. Guru yang terbaik adalah aktor yang terbaik. Jadi artikulasi
informasinya harus jelas, A itu EO-nya harus jelas. Kasihan nanti anak yang belajarnya auditori duduknya di belakang, gurunya ngomongnya hari ini kita belajar membaca, nggak dengar. Anak pulang sekolah ditanya sama ibunya, tadi belajar apa? Nggak tahu, karena gurunya nggak dengar. Jadi sebelum tentu anaknya yang salah, bisa jadi gurunya nggak paham gaya belajar anaknya apa, seperti itu. Jadi kalau kita tahu gaya belajar anak seperti apa, kita lihat dari ciri-ciri auditori. Misalnya suruh nyanyi sekilas, cuman sekilas kok langsung hafal. Ada iklan sesaat, ada musik-musiknya langsung hafal. Guru mendongeng bercerita di kelas, terus suruh ulang lagi bisa. Nah itu contoh anak auditori. Terus ada lagi anak yang gaya belajarnya kinestetik. Anak kinestetik itu semakin banyak bergerak, semakin banyak belajar. Anak kinestetik biasanya sebelumnya hiperaktif, tapi belum tentu anak hiperaktif gaya belajarnya kinestetik. Ciri-cirinya gimana Kak Cahyo? Kalau anak yang belajarnya hiperaktif, dia belajar kinestetik, kalau ditanya walaupun di gajah bahasa Inggrisnya apa? Elephant. Tapi cuma gini, dia banyak gerak. Kalau main sambil layang, sambil ngapain? Dia sambil makan. Itu ada layang-layang gambarnya kupu-kupu, bahasa Inggrisnya kupu-kupu apa? Butterfly, terus tidak lari-lari. Dia pakai gerakan. Tapi kalau anak yang hiperaktif tapi bukan gaya belajar yang kinestetik, biasa kalau ditanya nggak ngerti, nggak paham. Nah, jadi belum tentu ya, bisa jadi anak yang hiperaktif belum tentu gaya belajar kinestetik, bisa jadi dia ada sesuatu gangguan belajar, misalnya atau ada kebutuhan khusus, misalnya autis ringan, autis sedang, autis berat. Tapi kalau guru udah tahu ciri-ciri autis, jangan pernah menjudge anak itu autis ya Bapak Ibu semuanya ya, karena yang berhak menjudge anak itu autis atau bukan adalah dokter atau psikiater. Gitu, walaupun guru udah tahu itu ciri-ciri anak autis. Oke, berikutnya ini bisa, oh nice kebiasaan ya aku. Oke, nice, ini ada penampakan malu aku. Ini tasnya Mas ya, bisa gerak ini, gimana nih Masnya? Iya. Ini gak bisa ganti, baik ya. Tadi dia belajar dari berapa? 3, kinestetik, auditory, visual. Terus gaya pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua itu ada namanya demokratis, permisif, dan apa? Diktator. Gaya paling belajar yang bagus, pola asuh mana yang bagus, nanti kita lihat. Nah, nilai parenting di era digital sekarang, guru, orang tua yang harus tahu kreativitas ya, kreativitas bagaimana mengenalkan membaca juga ya. Kemudian kalau misalnya kita terkait dengan literasi digital sekarang udah zamannya. Zaman sekarang nggak bisa nggak dibeliin HP gitu kan ya, harus beli HP gitu. Tapi tetap ada pendampingan oleh orang tua, ada aturan di situ. Di kelas aja juga ada aturan kelas ya, supaya ada sesuatu keteraturan atau sesuatu yang disepakati oleh anak gitu ya. Kemudian nilai penting parenting di era digital ada kolaborasi dengan lingkungan, krisis dan kreativitas. Kemudian kalau bicara literasi itu dilakukan untuk sejak usia dini, misalnya pembiasaan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan atau menyimak itu diajarkan di jenjang anak usia dini gitu, sedini mungkin. Banyak yang tagline yang bilang sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca. Sosialisasinya dilakukan di jenjang udah ibu-ibu sudah maksudnya bukan di jenjang anak-anak, kan sudah telat menyampaikan pembudayaan kegemaran membaca. Pembudayaan itu kan berarti pembiasaan. Kalau namanya pembiasaan dimulai di jenjang usia 0 sampai 8 tahun. 0 sampai 8 tahun itu namanya usia golden age, usia sekali terjadi seumur hidup. Kalau pengasuhannya salah, pendidikannya salah di jenjang 0 sampai 8 tahun itu dampak nanti ke dewasaannya seperti itu. Jadi memang harus benar-benar tahu ya belajarnya anak apa, asuhan anak sesuai zamannya. Jangan asuh anakmu sesuai zamanmu dulu. Dulu nggak ada iPad, dulu nggak ada Twitter, dulu nggak ada Facebook segala macam ya. Jadi kita harus menyesuaikan begitu dengan perkembangan zaman. Tapi tetap harus ada aturan sesuai dengan gaya belajar anak, kecerdasan anak, dan pola asuh yang kita harus cocokkan dengan gaya belajar anak. Misalnya anak gaya belajarnya visual, tapi dibikinnya diktator, nggak cocok. Anak ini nanti mentalnya kena. Anak visual kan cenderungnya pendiam. Terus bapak ibunya galak. Itu untuk anak kinestetik biasanya. Kebetulan Kak Cahyo itu benar ya. Sebenarnya Kak Cahyo itu dia belajarnya itu visual, dan Kak Cahyo itu dia belajarnya itu kinestetik. Beda loh kalau ibu ngomongin ke anaknya gitu. Kalau ke Kak Cahyo berhenti, stop, nanti jatuh, mandi, harus gitu, harus tegas. Gak bisa. Cahyo mandi, gak ingat. Cahyo mandi, gak ingat. Tapi harus stop, berhenti, nanti jatuh, mandi. Itu gak galak, cuma
cerdas kan. Kata-kata cerdas. Makanya anak kinestetik cenderung suka olahraga, nari dan senam. Kaca suka itu. Makanya kata-katanya di olahraga bersedia, siap, ya, berhenti, stop, nanti jatuh, mati. Kata-kata gitu kan? Terus senang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kan suka nari juga kan. Mata kuliahnya praktek kalau di PGPAL sama 3 SD. Mata kuliah nari untuk anak usia dini sama teater untuk anak usia dini. Jadi kacanya praktek terus lakuannya. Nah itu kata-katanya anak kinestetik seperti itu. Anak kinestetik juga biasanya cerdas gerak. Kalau ada gerakannya yang apa namanya betul, berarti dia tuh cerdas gerak. Karena nggak semua anak cerdas gerak. Ada anak yang kaku geraknya. Jadi jangan pernah paksa anak untuk bisa jogetnya Blackpink, ya. Karena nggak semua orang cerdas gerak, nggak semua orang cerdas bahasa, gitu kan. Ini anak nggak cerdas bahasa dipaksakan untuk cerdas bahasa, gitu. Bisa space delay, perlambatan berbicara, karena bingung kopian bahasa mana yang mau aku terima, gitu. Ini ada kasus contoh seperti itu. Ada anak mahasiswa saya, dia punya suami orang Belanda. Bapaknya ngomong sama anaknya, kamu ngomong sama bapak pakai bahasa Belanda ya. Ini anak umur 3-4 tahun dan dia nggak cerdas bahasa. Dan saya dibanding-bandingkan sama kakaknya yang cerdas bahasa. Jadi dia ngomong sama bapaknya harus pakai bahasa Belanda. Ibunya pengen anaknya bisa bahasa pengantar bahasa Inggris. Di sekolah kan ada sekolah internasional yang ada bahasa pengantarnya bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia dan juga Arab. Kebetulan sekolah internasionalnya Al-Islam. Jadi nyanyinya kentang, potato, batoto, jagung, konjurotun gitu. Ya, anak cerdas bahasa nggak apa-apa. Kentang bahasa Indonesia, kentang potato bahasa Inggris, batoto Arab, bingung. Pembantunya orang Sunda, mertuanya orang Jawa. Dia bingung kopian bahasa mana yang mau aku terima. Belanda kah, Sunda kah, Jawa kah, Inggris kah, Arab kah, bahasa Indonesia kah? Enggak. Akhirnya apa? Nggak ada yang dipisahin. Sulit ngomongnya. Akhirnya apa? Space delay, keterlambatan berbicara. Padahal fisiologis alat ucapnya itu nggak ada yang gangguan sama sekali. Lidahnya nggak pendek, ya. Kemudian bibirnya nggak sumbing, pita suaranya itu lebar. Tapi dia nggak bisa ngomong sama sekali. Berarti dia kena space delay, keterlambatan berbicara. Terus apa kak terapinya? Diterapi bicara, gitu ya. Jadi kalau udah seperti itu susah. Makanya matangkan dulu bahasa ibunya, baru diajarkan bahasa pengantar yang lainnya. Seperti itu. Bahasa ibunya di rumah pakai bahasa Jawa, berarti di luar bahasa Indonesia. Kayak Anggun C. Sasmi, tahu Bu Anggun C. Sasmi? Anaknya namanya Kirana. Kirana, kamu kalau ngomong sama mama harus pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia. Kalau kamu nggak pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia, kamu nggak boleh mama ambil makan kayak gitu. Nah, tapi kalau dia tinggal di Prancis, dia bisa bahasa Prancis karena bahasa nasionalnya adalah bahasa Prancis. Ketika dia pergi pulang ke banknya di Kroya, Jawa Tengah, dia tahu bahasa Jawa, dia ngerti bahasa Indonesia. Jadi matangkan dulu bahasa ibunya apa, baru bisa bahasa pengantar yang lainnya. Ini khusus anak yang tidak cerdas bahasa. Kalau anak yang cerdas bahasa bisa ngomong Belanda langsung kayak kakaknya, terus banding-bandingin kan dia sama adiknya, itu nggak kakak lo bisa semua. Kan nggak semua anak cerdas bahasa, makanya tidak sama. Setiap anak itu unik, setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda, gitu. Makanya Paul anak usia dini kan kurikulumnya masih generik, sifatnya umum. Nanti aplikasinya di setiap daerah pasti berbeda karena disesuaikan dengan kearifan lokalnya. Jadi anak yang dibesarkan diasuh dengan budaya Aceh pasti beda yang diasuh dengan budaya Betawi atau Jawa gitu. Makanya kita itu uniknya Indonesia, multikultural. Jadi kita kalau mendidik anak usia dini harus berbasis multikultural atau kearifan lokalisme. Jangan sampai orang Jakarta nggak paham Jakartanya, banyak orang Jawa nggak paham Jawanya, jangan sampai orang Sunda nggak paham Sundanya. Seperti itu ya. Next berikutnya harus kolaborasi kritis kreatif, kenali anak usia 0 sampai 18 tahun. Ada namanya ini sampai jam berapa Mbak? Sampai berapa menit? Sore. 60 menit ya, sampai sore. Nanti kita nyanyi lagi ya. Kacau banyak lagu-lagu itu. Karena ada mata kuliah gerak dan lagu. Jadi mahasiswa wajib harus membuat gerak dan lagu. Terkait temanya dibebasin tentang binatang, air, api, udara, rekreasi. 11 tema kan di PAUD, di TK, di SD. Kalau oh iya bener, challenge ya bulurannya ya. Oke, bulurannya mana bulurannya? Buluran, oke, bulurannya nanti kita tantang ya. Nanti nyanyi sama Kak Cahyo di sini ya. Oke, ini next balik ke sini
lansia. Jadi setiap usia tumbuh kembang itu pasti penanganannya berbeda. Kalau anak baru lahir itu yang aktif adalah sensorinya. Belum tahu itu bapak aku, ibu aku, belum tahu. Nanti dia akan tahu usianya biasanya udah 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Ya, oke. Ini penghasilan ya, kacanya belum pernah hamil tapi ngomong. Oke, begitu usia tumbuh kembang berarti penanganannya berbeda setiap usia tumbuh kembang ya gitu ya. Kalau anak usia 0 sampai 8 tahun pasti kita masih konsepnya pedagogi, karena anak usia dini itu kan belum terampil, masih mampu. Makanya kita harus meningkatkan kemampuan membaca anak, meningkatkan kemampuan menulis anak, meningkatkan kemampuan mendengarkan, berbicara. Karena sebelum terampil anak harus mampu dulu. Gimana kalau terampil membaca? Dia aja belum tahu itu A, belum tahu itu B, begitu kan? Untuk mengenalkan membaca kepada anak harus ada salah satu cara atau trik untuk mengenalkan membaca awal anak itu kita belajarnya lewat apa? Simbol. Belajar membaca awal anak itu adalah menggunakan simbol. Tahapan simbol itu ada tahapan sensori, tahapan simbolik, dan tahapan pembangunan. Nanti itu kalau bisa digabungkan semuanya nanti lama-lama anak bisa membaca. Jadi kalau untuk mengenalkan membaca permulaan harus dikenalkan lewat simbol. Pernah nggak lihat anak yang tahu diajak ke Indomaret dia langsung bilang Indomaret? Padahal dia belum tahu itu D, belum tahu itu R, belum tahu itu T, betul ya? Belum tahu semuanya, tapi dia tahu udah tahu Indomaret karena simbol itu, logo itu sering dia lihat, betul ya? Terus tahu-tahu ada tulisan konsep, dia tahu, Denko tahu, ternyata Denko setiap hari susu minumnya Denko, jadi dia tahu simbol Denko. Berarti untuk membaca permulaan anak harus dikenalkan lewat simbol. Bukunya kayak apa Kak Cahyo? Untuk buku usia 0-8 tahun sampai 8 tahun berarti ciri-cirinya gini, semakin rendah usia anak semakin banyak gambar sedikit tulisan, semakin tinggi usia anak semakin banyak tulisan sedikit gambar, begitu ya. Nah, jadi untuk cari buku harus sesuaikan tumbuh kembang anak karena nggak semua buku cocok untuk anak ya. Pertama kenalkan simbol dulu, ini apa Denko? Oh ternyata dia udah tahu Denko, baru belum tahu dia. Terus ada anak pergi jalan-jalan, ada iklan reklame Paramek. Ternyata dia lihat di TV tulisan Paramek, dia langsung baca Paramek. Ya, itu tahapan simbolik ya. Tahapannya apa tadi? Sensori, ya kan? Tahapan sensori anak baru lahir diajarkan sebelah kanan, dikomatkan sebelah kiri. Terus dia tarik sumber suara, berarti dia nggak tuli. Terus diklitik-klitik, dia gerak-gerak, oh berarti dia kerasa, gitu kan ya. Nah itu sensorinya yang aktif. Makanya pembelajaran untuk anak usia dini untuk membaca, mengenalkan membaca permulaan dari simbol dan biasakan membuka buku, buka aja dulu. Belum sampai membaca, tapi buka aja. Itu kan metodenya Montessori ya. Tapi kita nggak pakai suara, karena kita ingin mengenalkan dia untuk bisa buka buku 1, 2, 3 seperti itu. Nah itu salah satu strategi pembelajaran untuk anak. Karena gini, anak itu belajar dari konkret ke abstrak. Nggak bisa loh anak itu diabstrakkan. Gajah binatang yang amat besar, hidungnya panjang, telinganya lebar, matanya belum pernah lihat gajah. Betul ya? Karena pengalaman panca indera matanya belum pernah lihat gajah. Kita nyanyikan begitu, ya nggak ngerti anak. Terus lagi, siapa tahu apa rasa garam, asin itu rasanya, tapi lidahnya belum pernah rasain asin. Gitu, licin belum ngerti. Nah itulah makanya kenapa anak belajar dari konkret ke abstrak. Pembelajarannya harus langsung, nggak bisa diabstrakkan. Nangkap ikan beneran gitu. Terus kalau mau misalnya cuci piring, cuci piring beneran gitu, licin. Dapat pengalaman panca indera apa? Licin. Pengalaman panca indera apa itu? Perasa, tulang belakang senap otak nyambung. Licin. Itu kan ya. Terus lagi dikasih air bisa dibuang-buang. Dimas ya, bisa lembut, megang anaknya, sambil ngomong, bisa lembut, bisa lembut. Dapat pengalaman panca indera, perah, tulang belakang senap otak nyambung, bisa lembut. Terus dikasih air, kesat, kan gitu kan ya? Tapi kalau baik ini ngomongnya gitu. Kesat. Dapat pengalaman panca indera apa? Peraba, tulang belakang sama otak nyambung. Kesat, masuk kosakata. Licin, bisa lembut, kesat.
betul ya? Nah, terus kalau asin, pengalaman panca indera apa? Rasa. Ke tulang belakang sama otak nyambung. Tuing. Asin, garam, asin. Masih meningkatkan kemampuan kan? Belum terampil kan? Gimana dia tahu garam? Panca inderanya belum pernah dapat pengalaman. Jadi kalau untuk anak usia 0 sampai 8 tahun harus banyak pengalaman panca indera. Semakin banyak pengalaman panca indera distimulasi, kognitifnya akan bertambah, knowingnya akan bertambah. Seperti itu. Jadi kognitif bertambah dari apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, dirasakan oleh lidah, yang dirasakan oleh tangan, seperti itu. Ya, jadi itu belajarnya anak usia ini berarti dari konkret ke abstrak, harus sesuatu yang real. Misalnya kita pengen main becek-becekan atau kita turun ke sungai yang bening, kita duduk, anak merasa dingin, body sensation dingin, ya kan, rasain dingin, itu dingin. Terus disitu lihat ada kerikil, satu kerikil sendiri, kasihan ya, dikasih mata sama bibirnya lagi sesak, sedih. Teman-teman, kayaknya kerikilnya lagi sedih. Ya, bercerita nggak sih ini? Bercerita ini mendongeng ya, mendongeng dan bercerita udah beda loh. Terus dia sendirian ini, coba ditanyain, kenapa kamu sendirian? Iya, aku gak punya teman, boleh carikan aku teman kerikil warna merah. Adik-adik kerikil putih, pengen minta adik-adik semua cari teman kerikilnya warna merah. Coba adik-adik langsung kan cari, dapat pengalaman apa? Fisik, motorik, koordinasi mata dan tangan. Dia rasain kasar, ya kan, kerikil warna merah. Ini bunda, aku udah nemuin kerikilnya 5. Yuk kita hitung pakai bahasa Inggris. Apa? 1, 2, 3, 4, 5 pakai bahasa Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya apa? Merah. Bahasa Inggrisnya merah apa? Red. Dalam suatu kegiatan bisa holistik integratif nggak itu? Belajar fisik motorik, belajar bahasa, kan ada dongeng. Terus belajar apa tadi? Konsep warna merah, warna putih, konsep bahasa Inggris, konsep matematika, berhitung, IPA, dingin, air. Itu namanya holistik integratif. Jadi kadang guru PAUD pusing, apa holistik integratif itu, makhluk apa itu ya, monster kayak apa gitu kan ya. Nah itu Bu. Jadi kita harus kasih tahu ke anak-anak itu memang konsepnya harus real ya. Gitu. Makanya untuk mengenalkan membaca harus langsung kenali anak dulu. Next berikutnya nanti agak sedikit lompat-lompat, ini sudah tahu ya, ada bayi, balita, anak-anak remaja. Tadi udah Kak jelaskan konsep pengasuhannya sangat berbeda. Next berikutnya, nah pengaruh keluarga. Sikap dan perilaku seseorang anak itu banyak dipengaruhi. Yang pertama adalah faktor genetik gitu. Kok anak saya rambutnya keriting ya? Padahal bapak ibunya rambutnya lurus. Ternyata neneknya keriting. Kok ini bapak saya? Kok ini anak saya agak sedikit on ya? Ternyata bapaknya on gitu. Jadi kok turun gitu ya, genetik, ada genetiknya gitu. Ada hereditas ya, X, Y, X gitu. Kita belajar kan biologi ya, hereditas. Nah jadi itu genetik mempengaruhi gitu. Kok anak saya ini ya, dia tuh apa ya, sangat cekatan ya, dia kok malu ya, ternyata ada genetik itu. Genetik mempengaruhi sikap perilaku seseorang anak. Terus apa lagi, faktor apa lagi yang mempengaruhi sikap perilaku seorang anak? Kecerdasan. Ada 9 kecerdasan gitu. Tapi pertama sebenarnya kita pendalaman harus kecerdasan spiritual dulu. Kalau spiritualnya bagus, emosionalnya akan bagus dan intelektualnya akan mengikuti. Makanya kenalkan agama dulu di lingkungan keluarga. Bukan agama, spiritual ya. Kalau kita bicara spiritual bukan terkait tentang agama, tapi bagaimana nilai-nilai kebaikan diterapkan di aplikasi di kehidupan nyata. Sebetulnya seperti itu. Hanya saja nilai spiritual itu kan benar dengan nilai kebaikan, dan nilai kebaikan ada di agama. Karena nggak ada agama yang mengajarkan keburukan, pasti semuanya baik. Betul ya? Nah, jadi nilai spiritual itu harus kenalkan ke anak. Kalau spiritualnya bagus, pasti emosionalnya mengikuti karena diaplikasikan. Ya, agama ini diaplikasikan kehidupan nyata, tadi emosionalnya bagus. Tapi belum tentu juga orang yang tampak cerdas spiritual, pakai jilbab, pakai topi suster, pakai pakaian pendeta atau pakaian ustaz misalnya, belum tentu kan tampak cerdas spiritual ya, tapi belum tentu juga cerdas emosional gitu. Tapi sebaliknya kalau udah cerdas spiritual pasti harusnya cerdas emosi. Jadi cerdas spiritual akan bisa cerdas emosi dan intelektualnya akan mengikuti, seperti itu. Ada mau tanya enggak? Terima kasih. Next berikutnya. Belum.
Ya, genetik udah ya, proses prenatal. Anak misalnya ketika lahir karena pinggulnya ibunya kecil, ada oksigen yang tertahan. Jadi bisa jadi anak itu nanti bisa cerebral palsy atau gangguan fisik motorik karena ada bagian mungkin di bagian yang ini kan otak kita ini kan yang mengatur bagian bahasa, sosial emosional, kognitif, fisik motorik. Kalau misalnya ada bagian yang kena kan mempengaruhi. Kalau misalnya tadi autis berarti kan ada bagian struktur otak yang sosial emosionalnya terganggu karena autis itu gangguan sosial emosional ya kayak gitu. Karena kalau cerdas secara intelektual banyak kok anak autis yang bisa matematika, banyak autis yang bisa main musik, banyak autis juga yang bisa bernyanyi dengan bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus. Karena kalau autis itu gangguan di sosialnya gitu. Jadi ketika anak autis bisa habis sholat lempitin lagi sajadahnya, sarungnya, berarti terapisnya sudah bagus. Tapi kalau misalnya belum sampai ke situ berarti terapisnya masih kurang. Seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Nah itu kemudian proses prenatal mempengaruhi pokoknya. Ada tahapan misalnya tahapan merangkaknya terlewati, dampaknya kedewasaannya. Ketika tua dia nggak bisa berdiri lama atau dia sering pipis. Bisa jadi orang yang sering pipis itu salah satu indikator ada tahapan merangkak yang terlewati. Begitu. Jadi banyak anak tahapan merangkak yang terlewati karena nggak mau repot orang tuanya masukkan baby walker. Ya kan? Akhirnya tahapan merangkaknya nggak bisa. Anak mau merangkak aja, mau ngambil aja takut jatuh, terus diambil barangnya. Nih ambil aja. Jadi ada proses tahapan dari awal. Jatuh ya sudah gitu kan ya. Dia menikmati nangis. Memang komunikasi anak usia dini kan lewat tangisan. Komunikasi anak usia dini 75% itu masih body language karena intervensi kosakatanya masih kurang. Nggak ngerti itu, makanya guru harus paham tuh anak-anak tahu tuh di pojokan begini terungkuk. Bisa jadi apa kemungkinannya? Takut, lapar, ya sakit perut, gitu kan di pojokan gitu. Ada kasus tuh, Kaca pernah kan Kaca dosen PAUD ya. Kalau nama dosen PAUD dulu pernah harus jadi guru PAUD. Kalau jadi dosen PAUD dulu harus pernah jadi guru PAUD karena rata-rata mahasiswanya sudah bekerja semua dan kalau kita nggak pernah, Kaca aja masih kadang suka ini loh ngelakuin magang atau kayak semacam transit ngajar di Istiqlal, Madrasah Istiqlal. Nah, aku sering datang ke situ waktu itu. Kacanya ngajar di situ karena apa? Takutnya teorinya tuh jadi hilang kan. Namanya ilmu anak usia dini itu kan selalu dinamis ya, nggak pernah statis karena setiap lahir zaman itu pasti zamannya berubah dan akhirnya mempengaruhi sikap perilaku anak itu. Jadi nggak bisa gitu aja. Teori John Locke aja anak lahir bagaikan kertas putih dan nggak dipakai lagi loh. Karena anak dalam kandungan itu sudah belajar sebetulnya gitu. Makanya PAUD itu luas sekali, belajar gizi dan kesehatan anak, mempengaruhi tumbuh kembang anak, psikologi perkembangan anak, parenting, kemudian fisik motorik, sosial emosional, agama, nah seperti itu. Nah ini ada kasus Kak Cahyo nih, waktu itu pernah jadi guru PAUD lagi nyapu ceritanya. Kak Cahyo di depan serut, tapi datang anak. Tadi yang intervensi kosakata ya, senja namanya. Jayo, senja. Enggak assalamualaikum, enggak langsung duduk. Kenapa? Oh ya aku lupa. Assalamualaikum Jayo, Jayo. Kenapa bajunya kotor ya? Jayo, masya Allah. Bajunya baru. Sama begini, mama. Itu baju luarnya apa? Gitu. Kita tanya, tapi sekaligus gali seberapa banyak kosakata yang dia terima. Ternyata dia nggak tahu apa kosakata baju baru. Ngomongin baju baru gitu. Jadi body language ya. Jadi interkomunikasi anak usia ini 75% masih body language karena intervensi kosakatanya masih kurang. Jadi kita lebih kenapa? Nggak nyaman. Sakit perutnya harus kita lihat begitu. Harus kita ngomong panas ya, panas, licin. Harus ngomong kayak gitu, licin ya, karena harus dilabelin apa yang diperasain dia supaya dia ngerti bisa mengungkapkan. Kan anak laki-laki kadang suka nggak bisa mengungkapin atau nangis ya. Nah, tapi udah kerja sama ibunya laki-laki kok nangis kayak bencong, harus kuat. Gitu, kan aku dipukul, balas. Laki-laki tuh kalau dipukul temannya balas, kan nggak boleh kayak gitu. Nanti temen itu, siapa tadi yang mukul duluan harus minta maaf, kan gitu kan? Kalau maaf komplek kadang suka gitu ya, aku dipukul, balas. Laki-laki kan balas, nggak bisa begitu. Ya, begini.
Ibu ya, jangan ya Bu. Ditarik dulu, siapa yang salah duluan, apa yang betul duluan, gitu ya. Nah itu parenting sebenarnya, gitu. Ya, nah itu, jadi itu contoh. Jadi ketika tanya sama Senja tadi ada banyak unsur yang kita tanya, ada divergen, konvergen, analisis fakta, divergen misalnya. Divergen itu berpikir kreatif. Kalau mewarnai apel itu nggak harus warna merah. Ada apel warna hijau, kecuali kalau perintahnya instruksi. Bunda warnai apel ini warna merah, jadi kalian harus warnain apel warna merah. Semuanya merah, itu instruksi. Setelah itu bukan kasih non instruksi. Silakan warnai apel apa aja. Sebenarnya apel ada nih, apel warna merah, ada kuning, ada hijau. Silakan warnai apa aja. Nggak harus sama seperti di depan, kan gitu ya. Ternyata ada dong Senja itu warna apelnya warna apa? Pink. Kita harus tanya, kenapa kok warna apelnya pink? Iya loh Cahyo, ini kan manisan apel rasa stroberi. Ya kan? Ya udah, kita nggak bilang jangan deh, jangan gitu ya. Gak apa-apa, itu imajinasi dia. Manisan apel rasa stroberi, tulis di belakangnya. Hari ini Senja mewarnai apel warna pink. Menurut Senja, ini manisan apel rasa stroberi. Jadi catatan anekdot, taruh di portofolionya. Tahapan menggambar anak itu nggak sama ya, nggak sama, beda-beda. Terus kan itu kan unsur penilaian seni. Seni itu relatif. Bagus menurut Kak Cahyo belum tentu bagus menurut Bunda, ya kan? Baik menurut Kak Cahyo belum tentu baik menurut Bunda, betul kan? Cantik menurut Kak Cahyo belum tentu cantik menurut Bunda. Kan tadi pengalaman panca indera kita berbeda, makanya timbul ada relativitas gitu, ya. Ada pro dan kontra, pasti seperti itu. Karena pengalaman panca inderanya berbeda. Kan tadi pengalaman panca indera semakin banyak distimulasi, kognitif kita akan bertambah. Kalau kita ingin bertambah, kita baca yang banyak, kan gitu ya Bu ya. Nah itu. Sampai sini. Ada yang mau tanya Bu? Ya, terima kasih. Next, berikutnya kualitas kesehatan gizi itu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Periode kritis dan sensitif itu juga ada masanya periode anak itu udah kelaminnya sendiri. Dia itu harus sudah mulai untuk sex education, berarti udah harus kenal sex education. Makanya kenapa di bawah ada mandi bayi itu? Ada bayi laki-laki, bayi perempuan, tujuannya itu untuk pengenalan sex education sejak usia dini. Bahwasanya di lingkungan sekitar ada dua gender, laki-laki dan perempuan. Itu ada tahapan sensitif, jangan sampai nanti tahapan sensitivitas itu begitu. Oke, anak itu peniru ulung ya, jadi hati-hati. Anak itu spons yang sangat kuat. Jadi kalau ribut sama suaminya jangan depan anak, gitu. Kalau misalnya ketahuan bapaknya ngumpul anaknya, terus kerekam sama anaknya, oh berarti saya boleh nanti ya kalau punya istri ngumpul istri saya kan gitu. Oh berarti boleh ya. Jadi kalau misalnya ribut sama suaminya atau sama istrinya, selesaikan di kamar. Habis itu boleh nanti ketemu anaknya. Kalau misalnya tak kedengeran karena banting-banting gelas gitu ya, anaknya ditirin dulu gitu Bu. Karena tadi anak tuh nyerep gitu, emosi negatif tertanam di bawah alam bawah sadar gitu ya. Terus ibunya sering buka HP tapi larang-larang nggak pakai HP. Ya gimana? Contohnya aja pakai HP, anaknya ngikutin lah, ya kan? Gitu. Next, berikutnya ada status sosial ekonomi orang tua itu juga mempengaruhi sikap perilaku anak. Jadi minder juga bisa kayak gitu. Fisik motor juga, anak yang obesitas rasa gendut atau yang kurus juga kadang nggak nyaman di lingkungan sosialnya. Makanya gizi dan kesehatan harus terpenuhi dengan bagus, dengan baik. Makanya nanti di PKK ada program ini ya, apa namanya, pelatihan gizi dan kesehatan untuk anak usia dini. Kan itu ada triggernya, ada juknisnya juga gitu. Nanti bisa di-share, Kak Cahyo ada, karena Kak Cahyo ngajar di mata kuliah seni, kemudian mata kuliah psikologi perkembangan anak, dan kebetulan aku disuruh mata kuliah gizi ya, tapi adik Kak Cahyo tandem sama orang ahli gizi, karena nggak bisa Kak Cahyo harus sendiri, harus ada ahlinya mendampingi gitu. Itulah guru PAUD, makanya mahasiswa PAUD itu SKS-nya paling banyak dibanding jurusan lain, karena belajar anak-anak loh. Anak-anak itu kan makhluk yang masih susah diprediksi gitu kan ya, masih kita ngebentuk gitu calon generasi ke depan kan di anak usia dini. Kalau anak usia dininya bagus, berkualitas, dampaknya kan ke dewasaannya gitu. Jadi jangan dianggap guru PAUD itu tuh apa namanya gampang, susah. Terus lagi sekarang guru PAUD gajinya sedikit, masih ada di kaca pergi ke daerah 3T, terluar, terpelosok, terdalam, tersiksa, teraniaya, terdampak, terjolikan. Ini hanya di daerah pelosok banget ya. Itu ya ampun Bu, mereka tuh belajarnya cuma di bawah kopi loh. Dia nggak punya gedung sekolah. Waktu itu kaca pendidikan tesisnya di situ, di bawah kopi. Tapi dari bawah kopi aja, Bu Wahyu itu bisa ngajarin semua. Coba ajarin kopi warna merah, dia manja, fisik motor kasar. Tebel kan, kasar kan, bergerak kan, lari kan, cari warna merah, diambil, akhirnya motornya halus.
koordinasi mata dan tangan, dikasih ke bunda kopi udah ketemu, cuma di bawah tukang kopi. Nah akhirnya minta tolong sama UNICEF, minta tolong sama CSR sekitar di situ, akhirnya dibuatkan gedung. Tadinya nggak ada gedungnya, makanya guru PAUD itu tuh pahalanya apa namanya 1 juta ya. Apa itu 1 juta? Sabar, tawakal ya kayak gitu. Mudah-mudahan calon penghuni surga ya Bu ya. Amin. Yang nggak harus guru PAUD kok, orang tua juga iya. Makanya kenapa ilmu PAUD itu yang tahu bukan hanya guru PAUD saja, tapi juga orang tua. Kalau bicara tentang PAUD ada 4 unsur. Yang pertama adalah orang tua, anak, guru, kurikulum. Bicara konsep dasar pendidikan anak usia ini pasti ada kurikulum. Yang pertama tadi apa Bu? Unsur PAUD, orang tua, anak, guru, kurikulum. Orang tua punya anak disekolahin di lembaga PAUD. Di lembaga PAUD ada apa? Guru menerapkan apa? Kurikulum. Jadi itu makanya ada pertemuan parenting minimal 6 bulan sekali. Karena ini loh unsur PAUD yang pertama orang tua. Tapi yang kadang suka yang datang siapa? Neneknya, kakeknya, pembantunya, kan gitu tuh. Ya, kadang juga buku penghubung itu juga udah beda. Buku penghubung itu kan laporan anak. Hari ini si Reha sudah bisa pipis sendiri di toilet karena mengikuti training toilet dengan bagus. Sampai rumah buku penghubungnya nggak dibaca. Pipis dan tadi itu aja gitu. Gak dibaca laporan perkembangan anaknya, kan sebel ya gitu. Apalagi kadang-kadang di kenyataannya itu buku penghubung itu isinya apa Bu? Jangan lupa besok hari Kartini pakai gaya itu. Jangan lupa iwan apa lagi kelas 10 kalau belum nasi. Jangan lupa dekatnya ya kayak gitu. Nah isinya buku penghubungnya itu Bu gitu. Ya kan bener ya. Ada kayak gitu nggak sih? Saya pernah dapetnya kayak gitu. Itulah ya. Oke, next berikutnya, nah touchscreen mahal ini, ya. Pengaruh lingkungan sosial, ya, stimulasi kecerdasan banyak kita lakukan tadi menggunakan panca indera langsung. Kalau anak remaja gimana Kak Cahyo? Kan itu udah beda lagi. Kalau untuk anak usia dini tadi kan konsep pembelajarannya strateginya lewat pedagogi. Tapi kalau dari usia SMP andragogi, dia nggak bisa diguruin lagi. Kalau dia merasa diberi di usia SMP, SMA udah susah, nggak mau dia melakukan. Mama terawat tuh gini-gini pas gitu. Makanya buku di usia 0 sampai 8 saatnya itulah kita ngajarin disiplin, tepat waktu sholat, ya kan, tepat waktu makan, gitu. Belajar antri, disiplin, empati, simpati, tanggung jawab itu di usia 0 sampai 8. Kalau ngajarin nggak males, disiplin, ngajarin cuci piring, latihan life skill, umurnya udah 8 tahun ke atas, telat. Tapi ingat nggak sama ya, ada anak usia 8 tahun, tapi usia mentalnya kayak anak SD kelas kayak aku usia 6 tahun kan gitu. Ada yang usia kalendernya udah tua, misalnya SD kelas 6, tapi usia mentalnya kayak SD kelas 1, kayak gitu kan. Itu nggak sama ya usia tumbuh kembangnya seseorang. Oke, agama dan budaya tadi juga mempengaruhi sikap perilaku. Anak yang diasuh dengan budaya Jawa pasti beda yang diasuh dengan budaya Aceh. Agama juga iya, yang diasuh dengan lingkungan budayanya agamanya Islam pasti sikap perilakunya beda sama anak yang diasuh dengan konsep agama yang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha seperti itu ya. Kemudian stimulasi kecerdasan udah, agama budaya udah, konflik lingkungan fisik, lingkungan sekitar. Kalau misalnya lingkungan di situ ngomongnya kasar ya, kita harus berarti ya gimana mau pindah juga nggak bisa. Lingkungan tuh mau nggak mau harus terima. Berarti harus menanamkan konsep motivasi ke anak itu dan konsep prinsip yang kuat gitu. Jadi oke, di luar kayak gitu, tapi harus ada pendampingan. Kasar itu tidak boleh, misalnya gitu, harus pendampingan di orang tua di rumah gitu. Karena nggak bisa pindah ya Bu ya, betul ya. Terpaksa lingkungannya memang di situ gitu, terus mau gimana pindah di mana lagi gitu. Berarti harus tingkatkan prinsip anak yang kuat, jangan sampai terpengaruh. Oke, next Mas berikutnya. Oke, ini udah ada kecerdasan, kinestetik tadi udah ya, kinestetik. Kita sekarang gerak ya. Semuanya berdiri, yuk berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya. Oke, kita tebak-tebakan ya. Ini kita pakai gerak dan lagu, tapi sekaligus kasih ilmu kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Tebak, ini mendongeng atau bercerita, ya? Mendongeng atau bercerita. Tebak, kita nyanyi. Oke. Nyanyi ya. Nyanyi. 1, 2, 3. Ikut gerak saya. Siput yang baik hati, namun pemalu tahu. Selalu duduk bersedih, sok aja duduk bersedih. Dia pernah
Datang capung yang cantik. Agak letik. Datang capung yang cantik selalu mengganggu. Siput menjadi sedih bertambah malu. Siap ya? Coba kita lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siput yang baik hati namun pemalu, selalu duduk bersedih, diam termenung. Datang capung yang cantik selalu mengganggu. Siput menjadi sedih bertambah malu. Capung jangan mengganggu. Siput tak perlu malu, lebih baik saling membantu agar hidup rukun selalu. Tebak, ini mendongeng atau bercerita? Kenapa mendongeng? Siput bisa ngomong, capung bisa ngomong, ada ganggu pohon bisa ngomong, ya itu berarti mendongeng. Pokoknya sesuatu yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Kayak kerikil tadi bisa ngomong ya, tadi kasih mata, tadinya enggak. Maka aku bilang ke guru PAUD, pendongeng guru PAUD yang suka mendongeng anak-anak jangan pernah terikat dengan satu benda. Boneka tangan aja, kalau nggak ada boneka tangan yang gede nggak mau cerita. Nggak bisa, nggak boleh. Guru PAUD semua bisa jadi media untuk bercerita. Bunga bisa ngomong, kan mendongeng kan menghidupkan ini seolah hidup. Misalnya, dongeng pagi, ada seekor rubah berjalan-jalan. Bisa kan pakai tangan tanpa alat peraga. Jadi guru PAUD, orang tua mendongeng pakai apapun bisa. Jangan pernah terikat dengan satu media. Anak-anak saja bilang, Cahyo, kamu hebat. Bisa mendongeng dengan apa-apa bisa tanpa alat peraga. Walaupun misalnya on the spot dadakan, oh bisa aja Pak Doni, nggak terikat dengan satu benda. Kalau saya nggak bawa susah, yang tanya siapa? Susahnya, bukan sayanya, gitu. Ya kan? Itu berarti terikat dengan satu benda. Memang harus itu. Kata kalian seperti itu. Jangan pernah terikat dengan satu benda. Buktinya banyak pendongeng sekarang terikat dengan satu benda saja. Jangan. Guru PAUD orang tua harus bisa mendongeng dengan media apa saja. Sekarang tes, ini bercerita atau mendongeng? Siapa tahu apa rasa garam asin itu rasanya. Itu mendongeng bercerita. Bercerita karena real, fakta, konkret. Tadi licin, kesan. Apa namanya? Kesan. Itu bercerita mendongeng. Bercerita. Ekspresi nggak itu? Ekspresi anak-anak yang visual pasti suka tuh. Coba tuh, ya kita cuci piring ya. Ini bisa kalau cuci piring kotor, bisa sabun cair, cuci ya. Dan saya cuci, nggak asik. Adik, hari ini harus gitu kan ya? Sama aja kan? Bunda mau ngajarin adik cuci piring. Apa tuh cuci piring? Ngajarin adik biar tahu bagaimana proses cuci piring. Piring yang tadinya kotor jadi bersih. Ada sabun cair, ada piring kotor, ada baskom berisi air. Ada piring kotor, dikasih sabun cair. Licin, gitu kan? Itu bercerita. Tapi kalau mendongeng, siput yang baik hati namun pemalu, mendongeng ya. Terus Kak Cahyo cerita-cerita agama atau cerita tentang Nabi yang ada di Al-Quran itu bercerita atau mendongeng? Bercerita, karena kejadian di Al-Quran itu fakta, terjadi, benar-benar terjadi. Jadi kisah-kisah cerita Nabi yang ada di Al-Quran adalah bercerita, bukan mendongeng. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi bercerita beda, bercerita. Kalau ini bercerita tentang dongeng. Beki si bebek bunyinya, cicik si ayam bunyinya, apa? Bercerita. Bener kan bebek bunyi gitu? Kalau ini di dalam kolam, Beki berenang di tepi kolam, cicik bermain, cicik kerja. Mendong? Sudah paham ya berarti ya? Tepuk tangan buat ibunya semuanya. Ya, udah tahu bahasa bercerita dan mendongeng. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Ya, silakan. Ibu-ibu luar biasa ya, Kak Cahyo, energik ya, gitu luar biasa. Oh sepertinya kayak bola bekel gitu ya, pasti disenangi sama anak-anak ini. Kak Cahyo, hari ini kita semua tidak hanya
mungkin sebagai orang tua yang berkumpul dan ada juga anak-anak nih ya. Coba dong kasih tips kita para orang tua atau para bunda PAUD agar kita bisa menyemangati gitu ya dan memberi contoh untuk masyarakat. Baik, oke. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Ucu. Kita ketemu lagi dulu, kita pernah dulu bareng ya di Taman Menteng. Nah, kita memotivasi untuk orang tua dan anak, karena bagaimanapun kita tadi 4 unsur PAUD. Yang pertama tadi adalah orang tua, anak, guru, dan kurikulum. Kalau bicara tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini, kalau kita bicara tentang konsep anak usia dini sudah beda. Kalau konsep anak usia dini pasti belajarnya itu apa? Psikologi perkembangan anak, gizi dan kesehatan anak, lebih ke situ ya. Tapi kalau pendidikan anak usia dini nggak lepas dari orang tua dan guru. Makanya pertemuan parenting itu harus wajib ada di sekolah, di lembaga PAUD atau diadakan oleh PKK ataupun di sekitar TBM, FTBM ya, itu bisa mengajarkan pertemuan parenting. Karena pertemuan parenting itu kan wajib ada, karena tadi mengasuh anak itu butuh orang kampung, butuh orang satu RT yang tahu tentang ilmu PAUD, belum satu warga ya, satu RW harus tahu tentang ilmu PAUD. Jadi bukan hanya sekedar guru PAUD aja atau orang tua aja yang tahu ilmu PAUD, tapi satu lingkungan itu pengen punya generasi bangsa Indonesia yang bagus ya, generasi yang bagus yang ngasuh kan berarti satu negara, betul kan ya? Jadi makanya di Indonesia aja belum ada menteri PAUD, kalau di luar negeri udah ada menteri PAUD itu. Nah makanya untuk memotivasi karena nggak ada itu ya, karena kalau misalnya jadi guru PAUD gaji memang dikit, aku mau suka ngomong bujuk sama mahasiswa, kamu nggak harus jadi dosen PAUD, kamu nggak harus jadi guru PAUD, minimal ilmu PAUD itu bisa kamu pakai buat ngasuh anakmu sendiri. Karena kalau bikin kue bantak nggak tahu ilmunya, gitu kan ya, nggak tahu ilmunya, gitu kan ya. Kalau pengen punya anak pintar, anak soleh harus tahu ilmunya. Jadi apapun itu harus tahu ilmunya, betul ya Bu ya. Jadi kita harus belajar bareng-bareng, berarti harus adakan seringkan workshop pelatihan tentang apa sih itu PAUD. Jangan-jangan PAUD itu makhluk alien yang nggak yang bikin bahaya gitu. Maka ini masuk ke salah satu program kerjanya Duta Baca periode 2023 bersama Sudin Musik Jakarta Pusat. Nanti kita akan sosialisasikan Bu, tapi kita tetap butuh bantuan dari Sudin Musik Jakarta Pusat untuk menganalisis kebutuhan pengembangan literasi apa yang jelas terkait tentang PAUD, yang jelas itu karena parenting itu sangat penting gitu Bu. Nanti mungkin bisa kerjasama dengan PKK masing-masing gugus, kelurahan atau kecamatan untuk nanti datang ke situ, mungkin bisa dijadwalkan, diagendakan dengan Pak Dedi, Mbak Rani sama Mbak Ime ya. Nanti kita bisa datang kunjungan langsung ke situ, mau pelatihan apa, mau dongeng, bikin misalnya narasumbernya apa namanya peserta itu guru PAUD semuanya, atau bisa ngasih pelatihan bagaimana kurikulum, bukan adalah ya kurikulum ada. Coba buka KI 1, KD 1 itu kan nggak penting buat guru PAUD, itu bisa dibaca di Permen 137/146. Yang dipentingkan guru PAUD adalah aplikasinya, prakteknya langsung. Ini nggak peduli adalah KD 1, KI 1 tidak pusing ya, jadi kita aplikatifnya saja gitu kan ya. Jadi nanti sesuatu kebutuhan, misalnya guru PAUD semuanya kita kacau langsung pelatihan apa, pilihnya apa? Kak, sekarang tuh lagi P5 Kak, P5 PAUD, P5 PAUD ada 4 Pak. Pengembangan programnya kayak apa ya? Aplikasinya apa sih? Prakteknya apa sih? Nah, Kacau bisa kasih lah pelatihan itu. Terus lagi untuk mengembangkan minat baca, Kacau yuk biar anak suka baca gimana ya? Programnya apa? Oke, pelatihan mendongeng, read aloud atau speed reading. Oke, tapi kalau speed reading usianya lebih dari SD kelas 4 karena speed reading asumsinya anak sudah bisa membaca. Jadi SD kelas 4 dimulainya. Kan tadi PAUD adalah 0 sampai 8 tahun. Jadi 8 tahun itu SD kelas 3. Jadi SD kelas 3 masih dikatakan usia PAUD. Jadi untuk speed reading dimulai dari SD kelas 4. Kita bisa bilang guru SD itu muncul, kita ngasih pelatihan bagaimana speed reading. Karena speed reading ini Kak Cahyo buat sama Perpusnas untuk memang disosialisasikan. Jadi mudah-mudahan itu bisa. Nah tadi ada satu pertanyaan tadi yang belum Kak Cahyo jawab, Kak Cahyo muter-muter dulu. Tapi intinya itu untuk memotivasi guru dan orang tua untuk peduli dengan pendidikan anak. Ya kita memang harus coba dari sekarang karena mendidik anak itu kan prosesnya yang nggak bisa langsung instan dikasih pelatihan, dikasih workshop langsung berubah, literasinya nambah, langsung bisa baca kan tidak, harus ada proses yang harus mengiringi. Nah mentalnya itu harus disiapkan untuk mendampingi anak atau mendidik anak gitu. Begitu Bu, mudah-mudahan bisa terjawab, mudah-mudahan ini nanti kita bisa barengan tetap semangat. Salam literasi, salam literasi. Nanti kita bisa bareng-bareng Bu Ucu ya sama gugus PKK. Nanti kita tanya kebutuhannya apa Bu. Oh boleh, nanti kita telepon dikasih sama Kak Cahyo langsung nanti. Nanti kita bisa diskusi mau bicara apa,
gitu ya tentang peningkatan pendidikan anak usia dininya terkait dengan pengembangan literasi, karena tadi peningkatan literasi harus dimulai sejak usia dini. Pembudayaan, kemarin membaca pembudayaan dan literasi harus diamalkan sejak usia dini. Literasi ada berapa sih? 6 ya. Literasi dasar, numerik, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan. Itu ada 6 literasi yang harus dikenal sejak usia dini. Baik. Oke, Ibu, terima kasih sudah hadir, sudah mendengarkan acara ini. Semoga Ibu selalu sehat dan semangat. Tepuk tangan buat Bunda Literasi dan Bunda Patut. Kota nih, aku habis ya? Habis, bentar lagi. Kan? 5 menit lagi, dan kita kasih data jawab aja ya. Oke. Sesi tanya jawab silahkan dibuka, dihitung dari sekarang 1, 2, 3 habis. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada mau tanya Bu? Duduk aja ya. Terima kasih, ini Mas Cahyo. Saya sangat senang nih mendengarkan parenting dari Mas Cahyo ya. Bagus sekali yang tadinya awalnya untuk jadi semangat nih, karena Mas Cahyo memberikan pembelajarannya juga dengan semangat dan juga semangat. Tadi kan Mas Cahyo bilang bahwa kalau misalkan anak yang suka megang-megang kelamin gitu kan, itu berarti anak itu mesti kita berikan edukasi bagaimana sex education. Itu saya mau tanya teknisnya seperti apa? Itu aja sih. Kemudian yang kedua, tadi kan disebutkan androgogi dan pedagogi, itu saya kurang paham tuh, tolong diperjelas. Terima kasih. Kecamatan, kelurahan. Oh ya ampun, maaf Bu, sama namanya tadi Bu Elina. Baik Bu Elina, jawab ya. Tadi pertanyaan pertama terkait tentang sex education. Sex education itu memang ada masanya Bu ya, kapan kita memberikan itu. Ketika ada anak, kan ada masa gini, anak kalau dikasih mainan suka masuk ke mulut. Pernah dikasih apa-apa pas langsung ke mulut, masuk ke mulut. Pernah lihat kayak gitu? Pernah nggak lihat anak itu ini jadi pura-pura gitu? Itu tahapan ekspektasi. Ya, jangan diganggu gitu. Itu imajinasi dia. Itu biasanya anak visual. Anak visual kayak gitu. Apapun bisa jadi hidup. Terus ada lagi tahapan mereka memegang kelamin. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tahapan pertama? Apa? Oh tadi aku lupa. Maksudnya tadi itu tahapan bermain. Terus tahapan apa lagi itu tadi? Yang pertama? Kan? Apa tadi? Oh ya, oke. Tahapan yang sudah terakhir itu kan pertama sensori dikelitik, ya kan. Terus dikasih bola kanan kiri dia lihat, dikasih sumber suara dia nengok, mana sumber suara dia nengok, itu kan ya. Terus ada lagi tahapan bermain peran, yang terakhir megang kelamin. Nah, kalau anak sudah pegang kelaminnya sendiri, itu sudah bisa kita kasih. Tapi kalau di PAUD kadang belum waktunya itu dikasih kadang lembaga PAUD. Tapi nggak apa-apa. Tapi asal penyampaian jangan sampai yang ada bahasa sendiri. Itu ada juknisnya Pak Cahyo. Ada juknisnya tentang pendidikan sex education sejak usia dini. Itu dipakai buat guru-guru PAUD, calon-calon guru PAUD ketika ada materi di lembaga PAUD-nya, di sekolahnya untuk mandiin bayi. Tapi bayinya itu harus benar-benar yang kayak mirip persis. Warna kulitnya nggak boleh cuma satu putih aja, tapi harus ada yang hitam, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang seperti itu. Jadi kita terus ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Memang mahal sih, tapi tujuannya untuk itu. Awal mula untuk mengenalkan sex education sejak dini, dia mandi bayi itu kalau di PAUD, betul ya? Dia megang bayi perempuan warna kulit hitam misalnya. Terus dia tahu kamu seperti apa. Yang megang anak perempuan. Gitu. Tapi nanti laki-laki boleh seperti ini, anak perempuan, ini anak laki-laki, nanti bajunya juga beda, ini bajunya laki-laki, ini bajunya perempuan. Tapi tadi ada namanya komunikasi yang disepakati. Itu gurunya harus dididik dulu tuh kalau untuk sex education-nya. Makanya ini penting, Kak Cahyo ingin sekali melakukan pelatihan untuk sex education untuk anak usia dini, langsung praktek gitu. Kalau ngomong di sini kayaknya bukan guru PAUD semua ya kayaknya ya, kan ada orang tua juga ya. Tapi orang tua bisa dilakukan dengan cara itu sebenarnya, atau enggak kayak pilihan fisik. Tapi kan jangan sampai ada timbul ini Bu Berlina, laki-laki nggak boleh pakai baju pink. Kadang ada budaya kita seperti itu ya. Kata siapa laki-laki nggak boleh pakai baju pink? Boleh. Terus laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh main boneka.
boleh sebenarnya, tapi kadang-kadang kan anak kan rasa ingin tahunya tinggi, rasa curiosity-nya itu tinggi. Atau anak laki-laki pakai lipstick, kita nggak boleh jangan harus gitu. Nanti kita penasaran, dia akan pakai lagi. Harusnya caranya gimana? Nah, itu lipstick biasanya yang pakai lipstick itu dikasih gitu. Ibu-ibu, dia kan bunda pakai lipstick setiap kondangan, lihat ayah pakai lipsticknya. Jadi harus pakai. Ada nggak apa-apa kalau pakai, ya ayah nggak pakai, kayak gitu. Jangan sampai, jangan bencong nanti, jangan kayak gitu. Ah, kayak gitu tambah penasaran dia. Nanti gede-gedenya mangkal ya di kuburan, bang gitu kan ya. Nah, itu hati-hati itu. Karena tadi LGBT itu bisa dimulai dari sejak usia dini, indikatornya bisa ketahuan loh. Nah, untuk supaya udah tahu indikator LGBT-nya keluar dari situ, kita bisa ring, kita bisa tekan biar tidak terlalu dominasi. Itu bisa ketahuan. Nah, itu satu rangkaian dengan pendidikan sex education. Ada jenisnya, ada mata kuliahnya khusus sekali. Namanya science education, science sex education. Itu mata kuliah 3 SKS. Gitu. Di kuliahnya. Udah pusing itu kalau mata kuliah itu. Tapi nanti kalau misalnya butuh untuk pelatihan itu boleh akan siap. Terus lagi pertanyaan terakhir, apa bedanya pedagogi dan andragogi? Kalau pedagogi itu lebih ke pengajaran. Misalnya anak SD, anak TK, itu pedagogi masih adik, taruhnya begini. Ini di tengah, ini pinggir namanya. Konsep tengah pinggir anak belum tahu. Terus tadi mengenalkan tentang menyiapkan mental untuk membaca menulis. Kan ada tuh pindahin jimpitin beras atau kerikil, pakai sumpit atau pakai itu jumlah pakai itu berapa tuh jempitan mau dipindahin satu terus apa nggak pakai tangan beras kecil-kecil gitu. Ada urutannya untuk mempersiapkan anak tuh nulis. Jangan langsung adik nulis capek. Siapkan mentalnya dulu, membaca juga siapkan mentalnya dulu. Jangan sampai langsung membaca langsung, jangan. Tapi siapkan dulu mental membacanya dari buka buku dulu, pindahin jimpitin biji yang paling kecil sampai yang besar. Yang paling kecil apa sih? Biji beras ya, terus kacang hijau, terus jagung, terus biji rambu gitu loh, yang gede-gede gitu, yang untuk main yang buah karet, ya itu jadi dari yang kecil sampai yang besar. Habis itu diganti pensil yang tingkatnya kecil sampai besar, ada itu di Gramedia untuk mengenalkan persiapan mental menulis. Jadi cari itu tentang pensil yang dari kecil sampai yang besar, pegang ke situ, tapi jangan pasang setiap hari ya. Pertama dari jagung dulu, dari urutan yang kecil-kecil dulu gitu. Itu persiapkan itu koordinasi mata dan tangan. Kalau ini yang bagus, tangannya bagus, nanti dia tahu konsep mana pinggir jatuh. Kan kadang-kadang belum ngerti kalau sini kesentak jatuh, ya kan? Terus disalahin mejanya nakal ya, nakal mejanya. Nah ini kan berarti nanti gede jadi apa? Anak nggak mau pernah disalahin orang lain, tapi suka nyalahin orang lain. Karena masa kecilnya gitu, nakal mejanya dia. Padahal yang nakal bukan mejanya, tapi anaknya. Jalan nggak pakai mata gitu. Ya, itu ibu ya, itu pedagogi. Jadi masih adalah ini namanya meja, ini namanya gelas. Kalau pengen makan, antri dulu. Silahkan antri, silahkan kalian antri makanannya, pendidikan makan. Kalau di rumah makan udah kenyang, silahkan ambil secukupnya. Kalau di rumah belum makan, silahkan ambil banyak boleh. Tapi bertanggung jawab, yang kamu ambil itu harus kamu habiskan. Itu ya, jadi contoh-contohnya seperti itu Bu. Terus kalau andragogi itu pelajaran orang dewasa, pendidikan orang dewasa. Jadi misalnya kayak parenting, Kak Cel kan belum pernah punya anak, Kak Cel masih gadis ya, gadis bujang ya, gitu ya. Jadi belum pernah pengalaman punya anak gitu. Jadi kan Kak Cel belum begini ya, iya Bu. Aduh maaf, ya. Itu, oke. Andragogi itu gini Bu. Mahasiswa Kak Cahyo, ibu-ibu semuanya udah pernah pengalaman punya anak semuanya. Kak Cahyo mata kuliahnya parenting gitu misalnya, mata kuliah parenting. Berarti kan kita nggak bisa menggurui ibu itu, ya kan? Kan udah punya pengalaman punya anak siapa? Ibu itu kan Bu. Dan Kak Cahyo belum pernah ngomong yang menggurui dia, ibu kalau punya anak nggak boleh begitu, harus dibeli. Belum tentu sama loh, ya kan? Anaknya, kecerdasannya, gaya belajarnya belum tentu sama dengan yang Kak Cahyo maksud gitu kan? Ya, jadi harus soal itu berarti candaan andragogi gimana? Gali pengalamannya ibu, pernah nggak dapat anak? Anak ibu pengalaman seperti apa? Anak pertama ibu, anak seperti apa? Bisa jelaskan nggak?
gini Kak Cahyo gini. Oke, berarti sama teori ini Bu, begini. Berarti Bu dan rapat itu keren Bu. Harus gitu. Kita nggak bisa menggurui gitu. Itu andragogi Bu. Andragogi adalah bagaimana pendidikan orang dewasa. Kalau pedagogi pendidikan untuk anak di jenjang TK, SD, SMP, SMA. Perguruan tinggi udah nggak pedagogi lagi. Kalau mahasiswa kok aku pedagogi? Nah tuh kencong hidungnya sama Kak Cahyo kan gitu. Nggak bisa. Jadi kita balik Yomi. Kira-kira nyaman nggak kamu sama konsep ini? Ini kan begini konsepnya, kok ini beda lagi. Coba teorinya ambil yang bener, cari penelitian yang relevan atau penelitian yang sama. Harus gitu Bu. Kalau sama mahasiswa beda lagi kalau saya, tapi kalau sama SD jangan, masih begitu. Letaknya di mana? Kayak gitu kan ya. Sama mahasiswa nggak bisa gitu ini. Jadi itu pedagogi sama andragogi. Kalau pedagogi itu masih adalah masih konsep dasar. Kalau andragogi udah orang dewasa, jadi ngalamin. Kak Cahyo pernah ke daerah NTT, kan Kak Cahyo nggak tahu kondisi orang tua di NTT seperti apa. Dengerin cerita, dengerin. Di mana ibu sudah lama di NTT, pengalaman apa ketika ibu mengasuh anak ibu terkait ya Kak, kita tuh makannya begini cuma jagung aja gitu. Jadi anaknya tuh sekarang suka bingung aku gak dia gak suka jagung terus apa Kak? Nah itu kan dia nyeritain, terus dari itu kita kaitkan ke teori, terus kita kaitkan ke trik, tips, akhirnya sampai ke situ Bu, akhirnya oh iya gitu. Kita tahu teorinya, tapi belum pernah tahu pengalamannya gitu. Jadi paham ya, pedagogi pendidikan untuk anak. Kalau andragogi pendidikan orang dewasa. Beda ya, pedagogi dan andragogi. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Karena waktu sudah habis, mohon maaf ya. Ada mau tanya lagi boleh nggak? Satu boleh nggak? Udah habis ya? Oh, ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada. Sekali ya. Jadi sedikit. Ada yang mau tanya? Cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih. Saya silakan kembalikan ke Mbak MC dan Mas MC-nya. Kurang lebihnya Kak Cahyo mohon maaf. Kak Cahyo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan bukan yang meriah, luar biasa sekali Kak Cahyo ini. Cocok sekali memang ya jadi duta baca. Penyampaiannya pun ekspresif, energi luar biasa. Selamat kepada jajaran Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Besar Jakarta Pusat yang telah berhasil menyelenggarakan acara pengukuhan terhadap Bunda Literasi dan juga Duta Baca serta pemberian penghargaan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang berhasil masuk nominasi untuk minat baca yang cukup baik karena mereka mengalahkan banyak peserta. Oleh karena itu saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah stimulus yang bisa direspon secara positif untuk kemajuan Jakarta Pusat. Terima kasih. Hari ini ada pengukuhan Bunda Literasi dan alhamdulillah sudah terlaksana. Ini suatu penghargaan dan kehormatan buat saya untuk dikukuhkannya menjadi Bunda Literasi. Dan ini saya rasa ini adalah fokus kita, fokus pemerintah bahwa literasi itu sangat penting sehingga hari ini ada kegiatan atau sudah dilaksanakannya pengukuhan Bunda Literasi. Kak Cahyo mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Pusat, Wali Kota Jakarta Pusat, Bunda PAUD dan sekaligus Bunda Literasi Jakarta Pusat yang sudah memberikan kepercayaan kepada Kak Cahyo untuk menjadi Duta Baca Kota Jakarta Pusat periode tahun 2023. Semoga amanah dan tanggung jawab ini Kak Cahyo jalankan dengan baik dan dengan mengadakan program-program pengembangan pembudayaan gemar membaca dan peningkatan kapasitas literasi di Kota Jakarta Pusat. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.